Setahun berlalu bagaikan neraka buat aku. Selama ini, mereka cuma anggap aku pembantu dan pengasuh anak. Darlin, aku sama Farah mau jalan-jalan dulu. Dia butuh hiburan setelah melahirkan. Titip anak kami ya. Kenapa nggak kamu bawa aja anak kalian? Aku bukan babysitter kalian. Darlin, dia itu masih kecil. Kalau bisa kami ajak, juga bakal kami ajak. Gitu aja gak ngerti, makanya punya anak juga biar tahu rasanya. Ya Allah, sakit banget dengar kata-kata mertuaku. Mulai besok, aku nggak akan jadi wanita lemah lagi. Darlin, gimana keadaan rumah tangga kamu? Makin parah malahan. Aku hanya jadi babu dan babysitter di rumah itu. Mereka juga terus menghinaku. Kapan rencananya kamu mau gugat cerai suami kamu itu? Nanti kalau uangnya udah kekumpul, Darren. Aku bakal bantu kamu. Kamu hanya perlu kasih KTP dan kakak kamu ke aku, biar aku yang urus semuanya. Hah? Makasih, Darren. Dari mana kamu, Darlin? Belanja apa aja kamu? Kamu menghambur-hamburkan uang ya? Lihat tuh kelakuan istri kamu. Bisanya cuma habisin duit kamu aja. Maaf ya, tapi ini uang aku sendiri. Dari hasil keringat aku. Emang salah ya? Heh, jadi istri tuh harus pinter ngatur keuangan. Baru ada duit langsung dihabisin. Lagian buat apa kamu beli skincare mahal, pakaian mahal, dan HP mahal ini? Mau memikat siapa kamu? Harusnya uang kamu itu ditabung buat keperluan masa depan anak Evan nanti. Urusan masa depan anak Evan, ya urusan Evan sama istrinya lah. Kenapa pakai uangku? Dalam pernikahan, uang istri itu hak suami, perhitungan banget sih. Hah? Mohon maaf ya, tapi setahu saya, uang suami jadi hak istri, bukan sebaliknya. Darlin, mama bener. Kamu harus tabung uang kamu buat masa depan anakku nanti. Aku udah gak ngerti lagi sama jalan pikiran kamu, Mas. Aku udah gak tahan sama kamu. Terus kamu mau apa? Mau cerain aku? Berani? Kamu bakal jadi gelandangan tanpa aku, Darlin. Oh ya? Ini surat gugatan cerai yang diam-diam aku persiapin dalam 2 bulan ini. Sekarang, kita bukan suami istri lagi, Mas. Apa? Ini nggak mungkin. Kamu dapat uang dari mana buat sewa pengacara? Asal kamu tahu, Mas, pekerjaanku yang sebenarnya bukanlah OB, tapi sekretaris direktur perusahaan Sinclair. Apa? Aku nggak setuju dengan putusan ini. Terserah kamu, Mas. Kalau kamu nggak setuju, kamu bisa protes ke pengadilan atau kuasa hukum aku. Kenapa jadi gini sih? Selamat ya, udah lepas dari suami kamu yang toksik itu. Ini semua berkat kamu, Darren. Aku nggak tahu harus balas kamu dengan apa. Dengan menikah sama aku gimana? Aku janji bakal bikin kamu bahagia, Darlin. Hah? Tapi aku ini cuma wanita mandul, Darren. Aku nggak masalah kok. Kamu tahu nggak? Kenapa sampai sekarang aku belum menikah lagi sejak istriku meninggal? Kenapa, Darren? Istriku meninggal saat melahirkan. Aku kehilangan anak dan istriku sekaligus. Aku benar-benar depresi dulu. Hah? Darren, kamu yang kuat ya. Selama ini aku menutup hati. Tapi aku mulai membuka hatiku sama kamu, Darlin. Aku kagum sama kamu. Apa kamu nggak masalah kalau kita nggak punya keturunan? Aku nggak masalah kok. Kita bisa adopsi anak di panti asuhan. Kamu mau nggak nikah sama aku? Aku mau, Darren. Sayang, aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Kasih tahu apa, sayang? Aku hamil, sayang. Akhirnya aku hamil. Aku nggak mandul. Benarkah? Alhamdulillah. Aku bakal jadi suami yang siap siaga 24 jam buat kamu, sayang. Iya, sayang. Temenin aku cek up ke rumah sakit ya. Darlin, kamu ngapain ke dokter kandungan? Evan, bukan urusan kamu. Jadi kamu mantan suami Darlin yang gak tahu diri itu? Hah? Kamu siapa? Aku suaminya Darlin. Kami kesini karena Darlin sedang hamil anak kami. Hamil? Bukannya kamu mandul, Darlin? Mandul. Kalian aja yang anggap aku mandul. Darlin, maafin aku. Sejak kita cerai, Farah ninggalin aku dan anak kami. Dia kabur dengan selingkuhannya. Hah? Apa urusannya sama aku? Bukankah kamu sangat menginginkan anak? Kamu udah dapetin anak itu. Tapi aku butuh kamu buat ngerawat aku dan mamaku, Darlin. Mamaku sakit-sakitan sekarang. Stop ganggu istriku. Dia udah menderita sama kamu. Biar aku yang bahagiain dia. Ayo kita pergi, sayang. Iya, sayang. Kenapa aku begitu bodoh? Menyia-nyiakan istri yang baik seperti Darlin. Hidupku berantakan sekarang. Aku nyesel, Darlin.
Semenjak penerimaan siswa baru, Nathan menjauhi aku. Bahkan dia pura-pura gak kenal saat aku menyapanya. Hai, kamu anak angkatan baru juga ya? Iya, aku anak IPS 3. Namaku Alicia, kalau kamu? Aku Farah, kelas 10 IPS 5. IPS 5? Dia sekelas sama Nathan dong. Farah, aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu? Nanya apa, Alicia? Di kelas kamu ada yang namanya Nathan ya? Maksud kamu Nathan pacarnya Clara ya? Hah? Nathan udah punya pacar? Iya, dia baru jadian sama Clara. Emangnya kenapa, Alicia? Oh, gak apa-apa kok, aku cuma nanya aja. Kalau gitu, aku balik ke kelasku dulu ya. Oke, Farah. Hah, aku kan udah bilang sama kamu jangan berantem-berantem lagi. Habisnya mereka duluan yang mulai, aku cuma membela diri. Aku gak suka kamu berantem kayak gini. Terus aku harus diem aja mereka mukulin aku, hah? Tahu susah ngomong sama kamu, keras kepala. Nathan berantem sama pacarnya. Hai, kamu pacarnya Nathan ya? Iya, kamu siapa? Kok kenal sama Nathan? Aku Alicia, teman SMP dan SMA-nya. Aku boleh nanya sesuatu nggak sama kamu? Nanya apa, Kak? Dulu gimana ceritanya kalian bisa pacaran? Oh, dulu Nathan bilang kalau aku ini cantik dan tipe dia. Terus dia nembak aku. Aku terima deh. Oh, gitu ya. Bodoh banget aku dulu berharap sama cowok playboy kayak Nathan. Kak Alicia mau jadi sahabatku nggak? Boleh. Jangan sampai Clara tahu kalau aku pernah suka sama Nathan. Kak, aku putus sama Nathan. Dia terlalu keras kepala orangnya. Sabar ya. Masih banyak kok cowok yang lebih ganteng dan lebih baik dari Nathan di luar sana. Iya, Kak. Makasih ya selalu ada buat aku di saat aku sedih. Iya, aku udah anggap kamu kayak adikku sendiri. Makasih ya. Kalau gitu, aku balik ke kelasku dulu ya, Kak. Kasian banget Clara, dia pasti galau berat. Yo Alicia, udah lama ya kita lost contact. Kamu gimana kabarnya? Nathan, aku baik kok. Aku lihat-lihat, kamu makin akrab aja sama Clara. Emangnya nggak boleh ya? Santai bro, kamu masih marah ya sama aku? Hah? Marah? Emangnya kamu ada salah apa sama aku? Ya karena aku udah cuekin kamu beberapa bulan ini. Cih, emangnya aku peduli apa? Oh, nggak penting juga kok. Jangan kayak orang asing gini dong, temenan lagi ya. Aku pengen kita akrab kayak dulu lagi, oke? Kak Alicia, kok kemarin aku lihat kakak pulang bareng sama Nathan sih? Ya kan kami emang berteman. Yang bener. Sebenarnya dulu kakak suka sama Nathan, tapi sekarang udah nggak lagi. Oh, jadi gitu ya? Tapi kakak tahu sesuatu nggak? Tahu apa? Kak Nathan sekarang lagi deketin cewek dari kelas sebelah. Hah? Kamu serius? Iya kak, namanya Lilian. Kalau saranku, kakak hati-hati sama Kak Nathan. Dia tuh playboy. Oke, makasih ya sarannya. Alicia, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa Nathan? Aku udah jadian sama Lilian, dan dia nggak suka aku deket sama kamu. Oh, terus? Tolong jangan deket-deket sama aku ya. Aku takut Lilian ngambek. Hah? Kocak banget, padahal dia deketin aku duluan. Oke, mulai sekarang aku harus lupain Nathan dan membuka lembaran baru. Dari mana aja kamu, Darlin? Udah berani pulang malam ya? Mau jadi wanita malam kamu, hah? Serendah itu kak aku di matamu, mas? Malu sama tetangga, Darlin. Apa kata mereka nanti? Oh, kalau nikah lagi nggak malu gitu. Aku yang malu, mas. Serah jadi istri gagal. Darlin, kamu udah berani membantah sekarang ya? Dah lah, mas. Aku males debat. Mau istirahat. Besok pagi aku harus kerja. Kerja? Kamu kerja di mana? Aku berhak tahu, Darlin. Aku kerja di perusahaan Sinclair, mas. Jadi OB di sana. Lulusan SMA kayak aku bisa apa? Oh, ya udah kalau gitu. Untung aja dia cuma jadi OB. Aku nggak perlu khawatir dia bakal gugat cerai ke aku. Udah sebulan Mas Evan nikah. Hari yang paling aku benci akhirnya tiba juga. Aku mau kasih tahu kalian semua kalau aku hamil. Beneran sayang? Akhirnya aku punya anak juga. Wah, akhirnya mama punya cucu juga yang gak bisa dikasih sama istri pertama kamu. Makasih ya sayang, kamu emang wanita sempurna. Sakit banget denger Mas Evan ngomong gitu. Apa wanita yang gak bisa punya anak bukanlah wanita sempurna? Gak salah kan mama nyuruh kamu nikah lagi sama Farah. Dia itu emang wanita sempurna.
Aku mau pergi kerja dulu. Dih, cuma OB sok-sokan kayak pegawai kantoran. Mah, nanti kalau anakku lahir, aku kan masih lemah. Siapa yang bakal urus anakku, Mah? Tenang aja, biar Darlin yang ngasuh anak kamu. Biar ada gunanya dia di rumah ini. Tapi anakku gak bakal diapa-apain kan, Mah? Kayaknya Mbak Darlin gak suka sama aku. Kalau dia berani macam-macam sama anak kita, aku bakal ceraikan dia tanpa harta sepeser pun. Mana berani dia. Kalau cerai sama Evan, dia bakal jadi gembel. Hatiku sakit banget. Tempat ini udah bukan rumah lagi buat aku, tapi neraka. Sabar, Darlin. Darlin, kinerja kamu sebulan ini sangat bagus. Mulai hari ini, kamu resmi jadi sekretaris saya. Terima kasih banyak, Pak. Gaji kamu 10 juta per bulan. Apa kamu keberatan? Enggak, Pak. Itu semua lebih dari cukup. Malahan itu terlalu banyak bagi saya. Enggak kok, itu sesuai dengan kinerja kamu. Pak, apa saya boleh menyimpan gaji saya di Bapak? Jadi per bulan saya hanya ambil 1 juta. Buat apa? Kalau ketahuan saya punya banyak uang saya bakal diminta sama mertua dan suami saya, Pak. Baiklah, saya akan simpan 90% gaji kamu. Sekarang, kamu ikut sama saya. Hah? Kemana, Pak? Kita ke mall. Saya belikan seragam sekretaris yang bagus buat kamu. Nggak perlu, Pak. Saya pakai baju ini aja udah cukup. Baju itu udah pudar warnanya. Dan penampilan sekretaris adalah wajah dari CEO perusahaan. Baiklah kalau begitu, Pak. Ini sekretaris baru saya. Tolong kamu carikan baju yang sesuai dan dandanin dia ya. Baik, Pak Daren. Saya sudah selesai mendandani dia, Pak. Ternyata dia sangat cantik. Aku nggak nyangka kalau dia bakal secantik ini. Apa penampilan saya aneh, Pak? Enggak kok. Kamu terlihat elegan dan cantik. Cocok jadi sekretaris saya. Terima kasih pujiannya, Pak. Kalau di luar kantor, kamu nggak usah terlalu formal sama saya. Hah? Mana bisa begitu, Pak? Anda itu atasan saya. Saya harus sopan sama Anda. Di kantor, kita emang rekan kerja. Tapi di luar kantor, anggap aja saya ini teman kamu. Tapi saya belum terbiasa, Pak. Alicia dan Rev itu teman sekampusku. Berarti kita ini seumuran. Panggil Daren aja. Iya, Daren. Aku ganti baju dulu ya. Aku nggak mau pulang dengan penampilan gini. Oke, Darlin. Aku pulang. Tumben kamu pulangnya telat. Punya selingkuhan kamu di luar sana. Minggir, Mas. Aku malas debat. Kamu ini semenjak kerja jadi makin berani sama suami kamu. Suami. Aku udah kehilangan sosok itu dari sebulan yang lalu. Minggir, Mas. Darlin, kenapa sekarang kamu berubah jadi wanita dingin? Aku kangen sama kamu yang dulu penurut dan hangat.